Mobil impian akhirnya sudah berada di depan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berpuluh-puluh tahun ingin punya mobil impian, akhirnya mobil impian pun sudah berada di depan rumah. Ini kalau di Malaysia mirip-mirip seperti Myvi, sahabatku semua. Tapi kalau di Indonesia namanya Honda Brio. Alhamdulillahirabbil alamin. Warnanya hijau dan cukup sangat cantik, sahabatku semua. Kalau di Indonesia harganya sekitar masih ratusan juta, sahabatku semua. Itu pun tidak baru, mobil bekas. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur akhirnya bisa naik mobil impian. Bang Toha langsung mau pergi ke pasar karena hari ini Bang Toha punya acara kenduri, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah bisa naik mobil impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru pertama kali pulang daripada Malaysia, pagi-pagi naik mobil pergi ke pasar tradisional. Alhamdulillahirabbil alamin, tak sangka bisa naik mobil mewah ya. Ini mungkin kalau bagi Bang Toha mobilnya sangat mewah, tapi mungkin untuk bagi orang yang sudah terbiasa naik mobil mewah ya biasa-biasa saja. Sebab Bang Toha itu kan orang kampung, yang dimana memang kalau di kampung punya mobil seperti ini itu sudah wow, luar biasa begitu loh. Beda dengan orang yang hidup di kota, yang dimana kalau misal kata naik mobil seperti ini ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di pasar tradisionalnya. Dan kali ini Bang Toha ditemani sang istri naik mobil mewah, tapi sayangnya istrinya Bang Toha itu kepalanya masih pening-pening, jadi tidak terbiasa naik mobil mewah seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat sahabat-sahabatku kemarin yang telah mendoakan Bang Toha beli mobil, akhirnya Bang Toha mimpinya jadi kenyataan, bisa naik mobil mewah. Tapi sayang sahabatku semua, mobil ini itu bukan kepunyaannya Bang Toha, melainkan saudaranya Bang Toha yang punya mobil. Jadi meskipun saudaranya Bang Toha yang punya mobil, setidaknya impian Bang Toha bisa naik mobil mewah di kampung halaman tercapai. Tapi untuk memiliki mobil yang mewah belum bisa tercapai. Ya doakan saja sahabatku semua, semoga bisa tercapai. Dan seperti ini suasana pasar tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha, yang dimana kali ini Bang Toha mau cari kacang tanah untuk direbus, untuk dijadikan camilan nanti pada saat selesai acara kenduri. Dan juga beli buah. Untuk buahnya di sini berbagai aneka jenis buah ciku kalau di Malaysia namanya, tapi kalau di Indonesia dinamakan buah sawo. Untuk 1 kilonya buah sawo atau buah ciku di kampungnya Bang Toha cuma sekitar 2 ringgit saja. Kalau dirupiahkan sekitar 7.000 rupiah. Jadi kalau untuk harga buah-buahan di kampungnya Bang Toha terbilang masih cukup murah, sahabatku semua. Harga pisang di sini juga sangat murah meriah. Dan di sini timbangannya itu timbangan pada zaman dulu. Kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, Bang itu timbangannya kok klasik, timbangannya kok unik. Kalau di Malaysia itu timbangan tahun 80-an, tahun 70-an. Iya sahabatku semua, kalau untuk timbangannya di sini masih menggunakan timbangan klasik atau timbangan pada zaman dulu. Jadi selain buah ciku di sini juga banyak buah pisang, yang dimana kalau untuk harga buah pisang di sini harganya juga cukup sangat murah sahabatku semua. Sebab di daerah kampungnya Bang Toha ini kalau untuk pokok pisang begitu sangat melimpah. Kalau di Malaysia harga pisang kan cukup lumayan mahal, tapi kalau di sini misal kata kita punya uang 10 ringgit lah, itu bisa dapat pisang banyak sekali. Apalagi kalau kita beli 20 ringgit bisa dapat 1 tandan pisang. Dan kali ini selain beli buah, istrinya Bang Toha juga beli kuih muih. Untuk kuih muih yang ada di Indonesia kurang lebih sama seperti di Malaysia. Yang ini kalau di Indonesia namanya dadar gulung. Kalau di Malaysia juga ada, tapi saya agak lupa namanya ya sahabatku semua. Biasanya ada isian kelapanya dan rasanya manis. Alhamdulillah hari ini beli buah ciku 3 kilo, kemudian kuih muihnya sekitar 10 ringgit karena ini untuk camilan saja sahabatku semua. Di sini Bang Toha mau membeli buah. Kalau beli buah di kampung, di pasar tradisional seperti ini, sistemnya itu tawar-menawar sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia kan sudah diletak harga, tapi kalau di Indonesia misal kata kita beli buah harus tawar-menawar kalau ingin mendapatkan harga yang murah.
Di sini istrinya Bang Toha tengah pilih-pilih jeruk atau limau. Kalau di Indonesia disebut jeruk, tapi kalau di Malaysia disebut limau. Untuk harga limau yang ada di Indonesia, limau seperti ini, limau madu namanya, dihargai sekitar 3 ringgit saja. Jadi sekitar 15.000 rupiah ya. Kalau 15.000 rupiah itu ya, sorry, bukan 3 ringgit sahabatku semua, sekitar 5 ringgitan. Kalau yang ini buah salak harganya sekitar 3 ringgit saja. Jadi kalau harga buah salak di sini memang cukup sangat murah meriah sahabatku semua. Kalau di Malaysia biasanya Bang Toha sering menjumpai buah salak dijual di pasar raya, yang dimana harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha cukup bawa uang 3 ringgit boleh dapat buah salak 1 kilo. Jadi 1 kilo buah salak di kampungnya Bang Toha sekitar harga 12.000 rupiah. Kalau untuk harga tembikai kurang lebih sama seperti harga di Malaysia. Sebab di sini petani tembikai itu jarang ya sahabatku semua. Jadi tidak seperti di Malaysia yang dimana petani tembikai cukup lumayan banyak. Yang ini buah matoa, yang dimana kalau di Malaysia buah matoa itu harganya juga cukup lumayan mahal. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, buah matoa di sini dihargai sekitar 30.000 rupiah. Kalau diringgitkan ya sekitar hampir Rp8 atau 30.000 rupiah. Dan Bang Toha akan coba buah matoanya. Jadi buah matoa ini kurang lebih seperti buah mata kucing sahabatku semua, dan rasanya itu manis. Cuma kalau buah matoa ini airnya tidak banyak, dia manis berlemak. Harganya Rp8 atau 1 kilonya 30.000 rupiah. Kalau kita berbelanja dengan ibu-ibu pasti akan tawar-menawar, itu lama sangat sahabatku semua. Jadi biasalah kalau kita di pasar kemudian ikut belanja ibu-ibu, pasti kalau menawar itu maunya dapat harga murah. Meskipun di sini harganya cukup murah, tapi masih ditawar. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, apakah di kampungnya Bang Toha itu tidak ada pasar raya seperti di Malaysia?" Nggak ada sahabatku semua. Sebab Bang Toha ini tinggal di kampung yang dimana kampungnya Bang Toha ini cukup agak pedalaman juga, jauh dari kota. Makanya kalau di sini memang tidak ada pasar raya. Namun kalau sebagian daerah yang berada di kota ada pasar rayanya, yang dimana sudah seperti di Malaysia juga. Tapi kalau bagi kita orang kampung yang tinggal di kampung agak pedalaman yang jauh dari kota, kalau ditanya pasar raya juga nggak ada. Jangankan pasar raya, mall aja di kampungnya Bang Toha itu nggak ada sahabatku semua. Nah di sini Bang Toha juga beli buah jambu. Jadi untuk hari ini belanjanya cukup lumayan banyak sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya kali ini mimpinya Bang Toha jadi kenyataan, naik mobil mewah, naik mobil Honda. Meskipun ini mobilnya saudara, setidaknya alhamdulillah bisa merasailah naik mobil yang cukup lumayan bagus. Ini kalau di kampung mobilnya sudah bagus sahabatku semua. Sebab di kampungnya Bang Toha itu jarang yang punya mobil. Jadi punya mobil seperti ini itu sudah paling bagus sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia, Bang Toha melihat berbagai aneka ragam jenis mobil. Ada mobil Alphard, ada mobil Mercedes, ada mobil Proton, ada mobil Pro 2. Kalau di Malaysia kan banyak jenis mobil ya. Rata-rata mayoritas warga Malaysia kendaraannya mobil sahabatku semua. Kebanyakan mobil di sini meskipun second, meskipun mobil bekas atau kereta bekas, harganya itu masih cukup lumayan mahal sahabatku semua. Yang paling murah itu loh sekitar 90 juta. 90 juta itu kalau diringgitkan sekitar 20.000 ringgit lebih lah. Kalau di Malaysia misal kata kita punya uang 20.000 ringgit, mau beli kereta bekas atau kereta second, misal kata beli Proton ataupun Pro 2, itu kan sudah cukup lumayan bagus untuk keluarga. Tapi kalau di sini harga 90 juta itu pun juga bagi saya biasa-biasa saja, masih lebih bagus di Malaysia. Kalau untuk harga mobil memang yang terbilang masih murah di Malaysia lah sahabatku semua. Kemudian di sini pajak mobil itu juga mahal loh. Jadi misal kata beli mobil, pajaknya juga cukup lumayan mahal. Beda dengan di negara tetangga yang dimana pajak mobilnya cukup lumayan murah. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Doakan sajalah mudah-mudahan suatu saat nanti ada rezeki bisa beli mobil. Kalaupun mau beli mobil
mestinya Bang Toha juga harus merantau lagi ke Malaysia. Kalau kerja di rumah mau beli mobil bisa sih dapat, cuma agak lambat. Nggak tahu tahun berapa bisa punya mobil. Karena kalau kerja di rumah ya tahu sendiri sahabatku semua, dari segi upah kerjanya juga tidak seperti di Malaysia. Dan alhamdulillah sebagian rezeki yang saya dapatkan daripada Malaysia, Bang Toha buat acara kenduri, yang dimana kemarin sebenarnya sudah mau buat acara kenduri, cuma kemarin itu banyak acara majelis pernikahan, jadinya ditunda. Nah di sini kalau kita pergi ke pasar tradisionalnya ada yang namanya Pak Tukang Parkir, yang dimana mengatur lalu lalang kendaraan. Biasanya kita akan bagi uang seikhlasnya sahabat-sahabatku semua. Dan langsung kita menuju ke pasar tradisional yang di sebelah, yang dimana dekat dengan rumahnya Bang Toha, sebab belum belanja daging ayam. Kalau untuk harga daging ayam di sini lebih murah di Malaysia. Bahkan semalam sahabat juga ada yang berkomentar, "Bang, daging lembunya di kampungnya Bang Toha kok mahal sangat?" Iya sahabatku semua, memang kalau daging lembu di Indonesia lebih murah di Malaysia. Makanya saya sering bilang, kenapa saya di kampung itu jarang masak daging? Ya karena harga daging itu mahal. Jadi kalau misal kata orang kampung mau beli daging itu pikir-pikir. Apalagi kalau untuk kerja 1 hari saja itu untuk beli daging tidak bisa cukup ya. Kalau di Malaysia misal kata kita kerja 1 hari itu boleh buat beli daging berkilo-kilo. Dan seperti ini suasana pagi harinya, yang dimana Bang Toha mempersiapkan nasi ambeng untuk dibagikan kepada warga sekitar atau jiran-jiran sekitar. Nantinya malamnya lagi juga akan dapat jemputan, yang dimana baca doa Yasin dan tahlil, kemudian pulangnya juga akan dibagi nasi ambeng lagi. Dan ini mertuanya Bang Toha juga tengah busy untuk mempersiapkan acara malam nanti, yang dimana alhamdulillah hasil sebagian rezeki saya yang saya dapatkan dari Malaysia buat acara kenduri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, niat dan hajat saya akhirnya tersampaikan, bisa buat acara kenduri. Kebetulan mertuanya Bang Toha tengah sibuk masak, jadi hari ini Bang Toha yang akan memberikan makan lembu, yang dimana saat musim penghujan seperti ini biasanya lembu warga kampung di sini dibagi makan dengan kulit jagung kering, jadi tak payah pergi ke ladang untuk cari rumput. Kalau di Malaysia kulit jagung seperti ini dibuang begitu saja ya. Tapi kalau di sini semuanya dimanfaatkan sahabatku semua. Bahkan kalau saya lihat untuk lembu di sana dibiarkan di kebun sawit ya. Apakah tidak takut dicuri ya? Saya pun juga heran. Banyak lembu di Malaysia yang dimana dibiarkan di kebun sawit. Kalau di kampungnya Bang Toha misal kata lembu dibiarkan di ladang, nggak tahu ya, petang itu bisa balik ke rumah, bahkan mungkin bisa dicuri orang. Tapi kalau di Malaysia hal biasa, lembu dibiarkan di ladang sampai malam juga kadang-kadang. Bahkan kalau lembu yang sering berkeliaran di area kebun sawit, kemudian dekat dengan jalan raya, sering saya lihat lembu tersebut sampai-sampai kena tabrak lori, itu juga ada. Kadang-kadang sayangkan lembu berkeliaran tiba-tiba kena insiden, padahal kalau dijual itu harganya cukup lumayan mahal. Kalau untuk harga lembu di kampungnya Bang Toha, yang ini betina dengan lembu sebesar ini harganya sekitar 2.500 ringgit atau sekitar 10 juta. Kalau yang anaknya ini dihargai sekitar 9 juta. Meskipun kecil tapi karena bentuk bodinya bagus, jadi harganya cukup lumayan mahal sahabat-sahabat semua. Kenapa di kampung banyak orang yang memelihara lembu? Karena ini menjadi salah satu bentuk tabungan di hari tua nanti sahabatku semua. Dan saya pun kalau mungkin sudah tidak merantau di Malaysia, Bang Toha pun juga sama akan beli lembu, beli kambing sebagai bentuk tabungan.
Sebab kalau kita hidup di kampung, tidak punya lembu, tidak punya kambing, misal kata ada keperluan tiba-tiba, kadang-kadang kita bingung mau jual apa. Kalau ditanya apakah warga di kampung nggak punya tabungan di ATM Bang, ada sih sebagian, cuma ya nggak semuanya sahabatku semua. Kalau orang kampung tabungannya seperti ini, bukan berupa uang di ATM. Sebab kalau berupa uang di ATM itu kan tidak bisa beranak. Tapi kalau misal kata punya lembu atau kambing kan bisa beranak pinak sahabatku semua. Itulah kenapa warga kampung lebih memilih uangnya dibelikan hewan hidup daripada disimpan di bank. Untuk total 2 ekor lembu di sini dihargai sekitar 19 juta. 19 juta uang Indonesia sekitar ya kurang lebih hampir sekitar 5.000 ringgit lebih sahabatku semua. Jadi 5.000 ringgit lebih dapat ini 19 juta. Kalau di Malaysia misal kata punya uang 19 juta ringgit, wah itu sudah jadi orang kaya. Kalau dirupiahkan mungkin uangnya triliunan sahabatku semua, triliunan rupiah. Tapi kalau di Indonesia uang 19 juta dapat 2 ekor lembu seperti ini. Ini lembunya mertuanya Bang Toha ya. Jadi meskipun mertuanya Bang Toha sudah berumur, masih tetap bekerja sebagai seorang pencari rumput, buruh tani juga. Padahal Bang Toha juga sudah suruh rehat. Cuma karena terbiasa hidup bertani dari kecil, jadinya meskipun sudah berumur tetap selalu pergi ke ladang. Kawan-kawan daripada Malaysia penasaran, Bang, kenapa rumah di Indonesia yang di luarannya kenapa nggak disemen? Kenapa dibiarkan nampak batunya begitu saja? Saya sering melihat rumah-rumah di Indonesia, setiap luarnya nampak batunya. Apakah itu menjadi ciri khasnya? Sebenarnya tidak sahabatku semua. Mungkin karena terkendala biaya, jadinya dibiarkan batunya nampak begitu saja. Sama rumahnya Bang Toha pun juga yang luar itu nampak batunya. Ya karena biayanya belum ada sahabatku semua. Jadi memang di sini rata-rata luaran rumah orang kampung di sini memang nampak batunya, tidak disimen sahabatku semua. Ini pun Bang Toha punya rumah juga sama sahabatku semua. Jadi belakang dinding rumah juga belum disimen. Nanti kalau ada rezeki Bang Toha akan buat simen lah. Cuma karena sekarang uangnya juga belum ada, jadi terbiar begini saja. Alhamdulillah ini semua hasil merantau daripada di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Syukurlah ketika merantau di sana akhirnya punya keinginan rumah bisa tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk di dalam rumahnya pun juga sama sahabat-sahabatku semua. Jadi tidak ada aircon, juga belum di plafon. Ya karena belum ada biaya. Kalau di Malaysia biasanya setiap rumah kan ada aircon atau ada AC, ada kipas angin pula. Dan tak menyangka ternyata di kampungnya Bang Toha juga ada festival dekat dengan tempat jualannya es teh Mbak Feni. Mbak Feni, hari ini ada festival, bagaimana perasaannya? Senang sekali. Senang sekali? Ya. Nanti malam kita jajan ya? Ya. Nanti malam kita jajan. Dan ternyata ada tom yum, Mbak. Ya, di sana. Ada tom yum seafood kan? Ya. Apakah kira-kira rasanya enak atau tidak ya kan? Ingin tahu. Kita review ya. Ya. Dan ini ada acara festival budaya sahabatku semua. Kalau semalam Bang Toha lalu kan ada festival budaya di kampung sebelah. Kali ini di kampungnya Bang Toha juga ada festival budaya, yang dimana juga ada makanan
seperti yang di Malaysia juga sahabatku semua. Ada Tangbulu. Mbak, ada Tangbulu loh. Mau nggak Tangbulu? Mau ya? Jadi karena waktunya sudah petang, kali ini Bang Toha mau balik ke rumah dulu ya. Mau balik ke rumah dulu untuk mempersiapkan acara kenduri sahabatku semua.